Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salehul Epta dari ITB AAS Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2020 TI 044. Di sini kita belajar untuk menginstal Linux Mandriva atau yang dulunya diberi nama Linux Mandrake. Linux Mandrake ini diprakarsai oleh Mandrake Soft. Dari versi pertama sampai versi ke-8, Mandrake Soft ini menerbitkan OS yang bernama Linux Mandrake, sehingga versi berikutnya hingga 9.2 dinamai menjadi Mandrake Linux, hanya dibalik aja namanya. Yang nantinya Mandrake Linux ini melanggar lisensi oleh King Victor dengan sebuah itu dengan nama Mandrake the Magician. Dengan adanya pelanggaran itu, Mandrake mengganti namanya dengan mengganti huruf menjadi kecil, juga mengganti logo, sehingga pada versi 10.0 menerbitkan OS dengan tanpa spasi. Pada 2015, Mandrake Soft mengakuisisi Connectiva, sebuah perusahaan teknologi dari Brazil. Dengan adanya akuisisi itu, ia bersengketa dengan Hers Corporation sehingga mengubah nama menjadi Mandriva. Itulah awal nama Mandriva berasal. Selanjutnya mulai 2006 sampai 2010 rilisan OS-nya dinamai menjadi Mandriva Linux yang diikuti tahun terbitnya. Mulai 2006 Mandriva 2006, 2007 Mandriva 2007, dan Mandriva 2007 Spring, 2008, 2009 hingga 10 juga sama. Lalu mengenai Open Mandriva, ini dimulai pada tahun 2013 kalau nggak salah. Ya, 2013 mulai mengeluarkan Open Mandriva LX 2003 dengan kode name Oxygen. Pada 2015 Open Mandriva, ini harusnya 2013 sama 14. Pada 2013 mengeluarkan Open Mandriva 2013 dengan kode name Oxygen. 2015 mengeluarkan OS Open Mandriva LX 2014 dengan kode name Phosphor, dan selanjutnya nanti pada tahun 2017 mengeluarkan Open Mandriva LX 3.3 dengan kode name Einsteinium. 2019 dengan Open Mandriva LX 4.0, 2020 yang terbaru dengan Open Mandriva LX 4.1. Semua ini bisa dicari di websitenya www.openmandriva.org atau di Wikipedia. Untuk selanjutnya kita bahas mengenai partisi pada instalasi Linux. Kita bagi menjadi 3 partisi nanti, swap, root, sama home. Di bagian home nanti merupakan bagian dari pada partisi root, sedangkan partisi root sendiri merupakan bagian utama pada OS Linux. Jadi ini nanti ada 3 partisi yang kita buat, swap sebagai bootable dari OS-nya, sedangkan root merupakan partisi utamanya yang merupakan penyimpanan sistem dan lain-lain, sedangkan home merupakan bagian dari root. Di bagian home ini merupakan yang tampil di desktop nanti yang bisa kita atur sebagai penyimpanan kita, sedangkan di root ada bagian-bagian lain yang merupakan sistem dari Linux itu sendiri yang akan otomatis dibuat oleh OS Linux. Ini fungsi-fungsi setiap folder yang tadi. Setiap folder directory memiliki fungsi-fungsi sendiri, sehingga kita tidak bisa seenaknya mengatur seperti pada Windows. Kita hanya bisa mengatur penyimpanan pada home. Oke, terima kasih. Ya, kita mulai instalasi pada VirtualBox-nya. Kita buat mesinnya dulu. Kita bisa namain sesukanya sebenarnya, tapi karena ini tugas, saya namain dengan nomor induk mahasiswa saya.
20.044 Linux Mandriva. Kalau udah nanti bisa klik next langsung aja. Yang penting ini tidak melebihi yang hijau. Langsung next, VDI, next, dynamic allocation. Oke, create. Selanjutnya kita setting sebentar. Kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang saya lakukan. Nanti bagian sistem jangan lupa floppy-nya dihilangkan. Di bagian storage-nya, jangan lupa dimasukkan OS. OS yang saya pakai merupakan OS keluaran 2015, Open Mandriva LX 2014. Oke, kalau udah nanti bisa langsung dijalankan. Oke, kita tunggu aja. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Linux Mandriva. Kita langsung install saja, pilih install, tunggu prosesnya selesai. Mungkin cukup lama nanti. Oke, pilih bahasa, saya gunakan Amerika. Lisensinya kita terima. Lalu pilih daerahnya, oke, Asia. Kalau nggak ada Jakarta nanti pilih Beijing. Oh, ada Jakarta. Oke, next. Keyboard US. Oke, kita atur partisinya ya. Kita custom. Next. Oke, kita buat yang pertama, kita buat swap terlebih dahulu. Ya, kita buat swapnya, saya buat 3 GB. Oke, yang kedua kita buat bagian home-nya yang kita buat sebagai penyimpanan berkas-berkas kita nanti. Home. Oke, home-nya jangan dibuat lebih dari yang root ya, karena yang root ini merupakan memiliki lebih banyak penyimpanan nanti, lebih banyak directory, dan home merupakan bagian dari rootnya sendiri, jadi jangan sampai lebih banyak kalau bisa. Kita buat rootnya. Kita buat semua sebagai root nanti, sisanya semua root. Oke, yang bagian home ini kita gunakan yang ext4 home. Oke, kita gunain semua.
semua home. Oke. Nah, kalau udah kita langsung like aja. Swap root sama home yang utama. Oke, sedang formatting. Oh, ya, lama. Oke, kita udah mulai membuat instalasinya pada VirtualBox. Karena sepertinya ini memakan waktu yang cukup lama, nanti akan saya pause terlebih dahulu. Oke, saya pause terlebih dahulu aja. Iya, kita lanjutkan lagi. Cukup lama ya instalasinya. Dikit lagi. Oke, udah masuk. Please wait. Silahkan tunggu dulu. Oke, kita next. Kita tunggu lagi. Dan ya udah selesai. Finish, kita klik langsung aja finish. Kita ikuti nanti ada alurnya siapa yang diperintahkan. Kita sepertinya harus restart VirtualBox-nya lagi ya. Masih nunggu lagi ternyata. Oh ya, restart ulang otomatis. Oke, langsung aja open. Oke, mulai masuk ke OS-nya.
Iya. Oke. Udah masuk belum ini? Oh, ini baru masuk. Find and use hardware package. Oke. Ternyata masih persiapan OS-nya beradaptasi dengan hardware kelihatannya. Kita tunggu aja. Oke, kita langsung next aja, memindahkan package. Oke, kita tunggu lagi. Sepertinya masih lama. Mungkin saya akan pause lagi.
Oke, pause dulu. Oke, udah masuk ya. Langsung aja masukkan password sandi yang ingin kita gunakan. Pastikan jangan sampai lupa passwordnya. Next. Oke, kok nggak match? Oke, bisa. Isi data diri. Ini sebagai identitas desktop yang kita gunakan nanti. Isi aja sesuai data diri kita. Kalau udah silahkan di next. Yuk, kita masukkan password. Ini udah masuk password yang tadi kita masukkan tadi di awal. Oke, masuk. Tunggu sampai loadingnya selesai. Harusnya udah masuk ke OS Linux-nya, command driver-nya. Oke, silahkan tunggu sebentar. Habis ini masuk ke OS-nya, command driver, ke desktop yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari mungkin. Iya, inilah tampilan awal dari Linux Mandriva. Oke, ada kata sambutan dari Open Mandriva-nya. Oke.